Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kembali lagi di sini dengan saya di podcast Akuntansi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Surya Ibrahim. Saya di sini sebagai presenter. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perilaku biaya aktivitas akuntansi manajemen. Perilaku biaya atau cost behavior, istilah umum untuk mendeskripsikan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan keluaran atau output. Dasar-dasar perilaku biaya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama biaya tetap atau fixed cost, yang kedua ada biaya variabel atau variable cost, dan yang ketiga ada biaya campuran atau mixed cost. Yang pertama kita bahas yaitu biaya tetap atau fixed cost. Biaya yang jumlahnya tetap sama ketika keluaran atau output berubah. Artinya tetap konstan, rentang yang relevan ketika tingkat output aktivitas berubah. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost. Biaya yang dalam jumlah keseluruhan bervariasi secara proporsional terhadap perubahan output. Dan yang ketiga ada biaya campuran, yaitu mixed cost adalah biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Klasifikasi biaya sesuai dengan perilaku terbagi menjadi 2, yaitu batasan waktu dan sumber daya dan ukuran keluaran. Yang pertama kita bahas yaitu batasan waktu. Menurut ilmu ekonomi, dalam jangka panjang atau long run, semua biaya adalah variabel. Dalam jangka pendek, short run, paling tidak satu biaya adalah tetap. Dan yang kedua, sumber daya dan ukuran keluaran. Setiap aktivitas memerlukan sumber daya untuk menyelesaikan tugas yang harus dilakukan. Sumber daya dapat meliputi bahan baku, energi atau bahan bakar, tenaga kerja, dan modal. Masukan-masukan ini digabungkan untuk memproduksi suatu keluaran. Metode pemisahan biaya campuran. Yang pertama ada metode tinggi rendah atau high-low method. Suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih 2 titik, yaitu titik tinggi dan rendah, yang akan digunakan untuk menghitung parameter perpotongan dan kemiringan. Titik tinggi didefinisikan sebagai titik dengan tingkat keluaran atau aktivitas tertinggi. Titik rendah didefinisikan sebagai titik dengan tingkat keluaran atau aktivitas terendah. Yang kedua ada metode scatter plot. Metode scatter plot adalah suatu metode penentuan persamaan suatu garis dengan menggambarkan data dalam suatu grafik. Langkah pertama dalam menerapkan metode scatter plot adalah menggambarkan titik-titik data sehingga hubungan antara biaya penyetelan dan tingkat aktivitas dapat terlihat. Keunggulan signifikan dari metode scatter plot adalah memungkinkan kita untuk melihat data secara visual. Kelemahan metode scatter plot adalah tidak ada kriteria objektif untuk memilih garis terbaik. Yang ketiga ada metode kuadrat terkecil atau the least squares method. Metode kuadrat terkecil menguadratkan setiap deviasi dan menjumlahkan deviasi yang dikuadratkan tersebut sebagai ukuran kedekatan keseluruhan. Penguadratan deviasi ini menghindari masalah yang disebabkan oleh bauran angka positif dan negatif. Pada dasarnya, pembandingan ukuran kedekatan dapat menghasilkan suatu pemeringkatan semua garis dari yang terbaik sampai yang terburuk. Garis yang lebih mendekati titik dibanding garis lainnya disebut garis kesesuaian terbaik atau best fitting line, yaitu garis dengan jumlah kuadrat deviasi terkecil. Metode kuadrat terkecil mengidentifikasi garis yang paling sesuai. Yang keempat ada penggunaan program regresi. Program regresi spreadsheet menyediakan lebih dari sekedar perkiraan koefisien. Program ini menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk melihat kemungkinan persamaan biaya yang dapat dipercaya. Karena rumus biaya regresi adalah garis yang paling sesuai, rumus ini seharusnya menghasilkan prediksi biaya yang lebih baik. Jika terdapat 2 atau lebih variabel bebas, metode tinggi rendah dan scatter plot tidak dapat digunakan. Untungnya,
Perluasan metode kuadrat terkecil dapat dilakukan secara langsung. Jika kuadrat terkecil digunakan untuk membuat suatu persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel penjelas, metodenya disebut regresi berganda atau multiple regression. Penilaian manajerial. Banyak manajer menggunakan pengalaman dan observasi terhadap hubungan biaya pada masa lampau untuk menentukan biaya tetap dan variabel. Terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, beberapa manajer menentukan biaya aktivitas tertentu menjadi kategori tetap dan lainnya menjadi kategori variabel tanpa menghiraukan kemungkinan biaya campuran. Yang kedua, ada manajemen mengidentifikasi biaya campuran dan membagi biaya tersebut ke dalam komponen tetap dan variabel. Dan yang terakhir, manajemen menggunakan pengalaman dan pertimbangan mereka untuk memperbaiki hasil estimasi statistik. Keunggulan dari penggunaan pertimbangan manajerial untuk memisahkan biaya tetap dan variabel terletak pada kesederhanaannya. Saat manajer memiliki pengetahuan yang mendalam tentang perusahaan dan pola biayanya, metode ini dapat memberikan hasil yang baik. Sekian pembahasan kita pada pertemuan atau pada hari ini dalam pembahasan perilaku biaya aktivitas akuntansi manajemen. Terima kasih. Semoga ilmu atau kalimat yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini dapat menambah wawasan kalian semua yang sudah menonton. Terima kasih. Thank you.